Selamat bertemu kembali bersama saya Mukti Wibowo dalam Pijat Tutor, solusi untuk gangguan gerak Anda. Pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi mengenai saraf kejepit yang ada di area kaki bawah kita. Area kaki sebelah bawah pada saraf peroneal. Saraf peroneal itu berasal dari saraf skiatika atau saraf ischiaticus yang ada di area bokong. Dari area bokong, saraf ischiaticus turun ke bawah, dan di sini dia membelah menjadi dua saraf yang lurus ke bawah lewat belakang kaki, itu saraf tibialis, dan yang memecah ke samping adalah saraf peroneal communis. Ya, pada area samping ini dia membelah lagi menjadi dua buah. Yang sebelah depan ini sebenarnya ada di dalam, namanya saraf peroneal deep peroneal nerve. Jadi dia ada di area yang lebih dalam. Yang sebelah luar ini saraf superficial, dia relatif ada di luar, dan ini turun ke bawah, sama, lebih di area ke bawah, di lateral sekali. Kalau ini cenderung ke area depan, yang saraf peroneal dalam. Saraf peroneal yang dalam ini mempengaruhi otot-otot yang ada di area depan yang berfungsi untuk melakukan gerakan keluar pada telapak kaki, plantar, ya, belakang plantar ke atas dan yang ke luar, dorsifleksi sama eversi. Kedua saraf ini mempengaruhi otot-otot yang ada di area ini. Yang peroneal dalam mempengaruhi otot tibialis anterior yang sampai ke bawah, di area jempol, di bawah jempol. Ada lagi yang lebih ke bawah lagi, dia mempengaruhi otot extensor hallucis yang berfungsi untuk menaikkan ibu jari kaki, dan yang digitorum untuk mengangkat beberapa saraf yang jari-jari yang lain. Teknik pemijatan yang digunakan untuk memperbaiki saraf yang ada di sini adalah kita bisa menggunakan teknik akupresur dengan cara memperhatikan beberapa titik-titik saraf utama di area kaki sebelah luar ini. Teknik ini saya gabungkan dengan metode stretching agar menghasilkan hasil yang lebih optimal dengan cara ditarik. Oke. Setelah sendi lutut kita luruskan, telapak kaki kita tarik ke dalam agar saraf ini pada titik terjauh dengan eversion sebagai kebalikan gerak aktif dari otot yang disarafi oleh peroneal ini. Jadi otot-otot yang disarafi oleh otot peroneal dia bergerak ke eversion, maka kita tarik untuk lebih jauh lagi, kita geraknya ke inversi. Oke. Titik-titik yang bisa kita lakukan penekanan utamanya adalah titik-titik di area samping ini. Di area atas ada titik susambi. Di area ini kita tekan pelan-pelan saja karena biasanya ini cukup nyeri. Oke. Ada lagi yang pada saraf superficial, dia titik yang lingkuan. Oke. Titik ini ada di sepanjang area saraf. Bagi Anda yang tidak menghafal atau belum mengerti
titik pada titik teori akupuntur, Anda bisa mengikuti saja langsung perlahan-lahan sesuai dengan jalur ini tanpa perlu pada titik yang bersangkutan. Hanya sekali lagi jangan mengurut, oke? Kita hanya melakukan penekanan pada satu titik, lalu kita putar, oke? Yang ke bawah lagi juga sama. Kita tekan, kita putar. Kita tekan, kita putar sampai kepada titik Tai Chong yang ada di tengah antara ibu jari dengan jari telunjuk kaki kita. Dia di tengah ini. Dia cukup sakit untuk area ini. Jadi ini salah satu trigger point untuk mengobati gangguan saraf yang ada di area ini, gangguan perineal saraf. Oke. Jadi kita berawal dari titik susunan yang di atas sampai ke titik Tai Chong yang di bawah. Kita urut aja perlahan, oke? Sesuai dengan arah saraf ini, sesuai dengan aliran saraf ini, oke? Pada yang saraf perineal, yang superficialis, ini ada otot perineal longus. Dia berorigin di area samping, dia turun ke bawah sampai di sini membelah menjadi di area bawah, di area ini, oke? Terus, nah kita juga bisa lakukan pemijatan sesuai arah dari saraf ini, oke? Ini cukup gampang untuk diraba. Kita tidak perlu menghafalkan. Seumpama kita tidak hafal, bisa ikuti aja alurnya. Kalau yang hafal, kita bisa menentukan titik-titik tertentu, oke? Semuanya akan bermanfaat. Jadi sebenarnya pemijatan itu gampang dan siapa saja bisa melakukan, oke? Setelah kita lemaskan otot-otot di area ini, langkah selanjutnya, dan ini yang penting, menggabungkan antara titik tekan dengan teknik yoga untuk melakukan stretching. Di sini berfungsi sebagai flossing sarafnya. Oke, kita tunjukkan gerakannya. Kita lipat, oke, sampai lurus, oke. Kita bisa tahan. Setelah lurus seperti ini, baru kita ekstensi dari sendi lutut, oke. Kita tarik inversi. Setelah itu kita luruskan lututnya, ekstensi dari, oke. Setelah seperti ini kita luruskan, kita inversi dari pelantar, dari telapak kaki kita. Selanjutnya kita luruskan sendi lututnya, ekstensi dari lutut. Perpaduan antara inversi dengan ekstensi lutut ini akan menghasilkan tarikan yang luar biasa pada saraf perineal yang kita perbaiki ini, oke? Ini sampai lurus banget. Pelan-pelan lihat reaksi dari pasien, karena ini cukup sakit. Karena pertama akan terjadi penekanan pada saraf perineal ini, sehingga akan muncul gejala seperti kesemutan, atau kalau orang Jawa bilang kesemutan, ada reaksi seperti tersetrum listrik pada saat kita lakukan gerakan seperti ini, oke? Sampai lurus dengan melihat posisi kaki yang di atas tetap pada posisi inversi. Kita ulang, oke? Sambil kita tarik terus, oke? Dengan melakukan pemijatan seperti ini, mudah-mudahan area pada kaki kita yang sering merasa kesemutan pada area-area punggung kaki dan area dari luar, area lateral dari tungkai bawah ini akan menjadi berkurang, atau mudah-mudahan yang seperti kita harapkan bisa mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Pelan-pelan, jangan memaksa. Ingat,
memijat itu mudah. Tidak perlu hafal ini apa, nggak perlu. Yang penting hafalkan areanya. Tidak perlu hafal nama otot dan lain sebagainya. Sederhana saja. Kita buat segampang mungkin. Oke? Kita hafalkan area sarafnya, kita pijat perlahan, kemudian kita stretching. Kita lakukan gerakan flossing. Oke? Itulah cara kita melakukan pemijat pada gangguan saraf peroneal atau peroneal syndrome. Gejala-gejala seperti ini sering terjadi kepada orang dengan gangguan stroke. Orang dengan pasca stroke dia akan mengalami gangguan otot itu dengan tanda-tanda foot drop. Dia kakinya tidak bisa naik ke atas. Itu salah satu penyakit yang sering diderita dengan itu, dan bisa kita perbaiki dengan melakukan pemijatan yang baik. Terima kasih, semoga tayangan ini bermanfaat untuk Anda. Salam dari saya, Mukti Wibowo.